Oke, selamat pagi pemirsa Guntur Media dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Tias Paramita masih dalam gelaran obrolan spesial untuk edisi hari ini Kamis 25 Februari 2021. Dengan topik yang masih kita bahas kali ini mengenai eksistensi LPD di saat pandemi COVID-19. Dan untuk pemirsa yang ingin menyaksikan secara langsung obrolan spesial kali ini, Anda bisa langsung mengunjungi kanal YouTube Buleleng Roundup, lalu ada fanspage Guntur Media, di Guntur TV Internet dan juga di 104,6 Guntur FM. Jadi untuk pemirsa yang ingin tanya-tanya, nanti kita akan buka sesi live chat ya, jadi bisa ditinggalkan bisa di YouTube ataupun di Guntur TV Internet. Oke, Tias akan lanjutkan untuk obrolan spesial kali ini. Kali ini Tias mau ngobrol barengan sama Kepala BPD Cabang Singaraja, Bapak Made Sudarmo. Selamat pagi, Pak. Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan Pak saat era BPD masih menjadi pembina LPD dan era kekinian, bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Kami dari Bank BPD Bali Cabang Singaraja ya, terkait masalah hubungan kami dengan LPD di seluruh Bali, khususnya di Singaraja ya. Kita ada keputusan Gubernur dulu nomor 344 tahun 1993 ya. Pada saat itu BPD itu sebagai pembina dan pengawas LPD gitu. Perannya BPD pada saat itu ya sebagai pengawas dan pembina itu BPD tetap berkunjung ya ke semua LPD ya. Baik itu membina dan mendidik karyawan-karyawan LPD ya dulu pada saat itu bagaimana membuat akuntansi, neraca lajur dan lain sebagainya. Itu BPD itu selalu bergandengan dengan LPD ya. Sehingga sampai saat ini LPD dan Bank BPD itu seolah sebagai anak dan orang tua. Di mana orang tuanya itu sebagai Bank BPD dan LPD itu sebagai anaknya. Itu. Nah, begitu tanggal 24 September 2012 ya. LPD Bank BPD itu tidak lagi sebagai pengawas dan pembina. Itu hampir 19 tahun kita membina LPD. Namun dengan adanya keputusan kemarin tanggal 24 September 2012, BPD tidak lagi sebagai pengawas dan pembina, namun BPD tetap membina secara door to door ya kepada LPD masing-masing. Baik itu pembinaan secara faktual dan lain sebagainya. Untuk pelayanannya tetap kami laksanakan pelayanan kepada LPD ya, baik itu antar jemput, baik itu masalah store tarik. Nah itu sampai saat ini Bank BPD dan LPD tetap berkomunikasi, terjalin hubungan yang bagus dengan LPD. Gitu. Oke, jadi masih ada hubungannya gitulah ya, nggak bisa dilepaskan begitu saja. Nggih, Bu, nggih, ya. Lalu apa peranan BPD atas perkembangan LPD di Bali saat ini? Peran BPD ya pada saat pandemi COVID khususnya hari ini ya, kita sering melakukan pertemuan dengan beberapa LPD, di mana kan LPD lewat BKS LPD Pak Jero Nyiri tadi sampaikan, BPD sering melakukan komunikasi baik itu secara kebersamaan ataupun secara virtual itu. Nah pada saat kondisi sekarang ya, Bank BPD itu menyarankan untuk LPD itu bertransaksi lewat online gitu. Itu namanya internet banking ya, dan e-link LPD gitu. Internet banking itu artinya Bank BPD itu untuk menyarankan LPD itu bertransaksi lebih banyak dengan sistem online. Apakah dia itu transfer ke antar BPD, transfer ke bank lain ataupun transfer kemanapun bisa. Itu lewat e-link BPD juga sama seperti itu. Kita kebanyakan mengedukasi LPD itu bertransaksi lewat online karena situasi pandemi COVID ini menyebabkan kita juga agak betul-betul gini ya terjaga biar kesehatan kita sama-sama gitu. Tapi pada intinya Bank BPD dan LPD walaupun belum banyak yang menggunakan internet banking, tetap kita lakukan jemput bola dan melakukan pick up service ke masing-masing LPD. Itu di LPD gini di Singaraja itu ada dua, BPD Bali Cabang Singaraja dan BPD Bali Cabang Seririt. Itu totalnya itu 186 LPD. Kita melakukan servis gitu, Bu. Oke, berarti bisa dibilang belum semua LPD bisa menggunakan layanan internet bankingnya itu sendiri? Masih ada beberapa yang masih belum, masih kita tetap lakukan sosialisasi
melakukan edukasi kepada LPD. Mudah-mudahan dengan situasi pandemi seperti ini, program ini lebih cepat diserap oleh LPD. Terkait juga kemarin ada pertemuan dengan Dinas BPKPD, Samsat juga. Kita juga membuka layanan terbaru bersama dengan LPD. Apapun transaksinya di sana bisa lewat internet banking LPD. Apa itu pembayaran Samsat, sejenis lainnya itulah yang lain, bayar pajak dan lain sebagainya bisa di LPD. Ya, Bu. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan ada beberapa LPD yang belum bisa mengikuti sistem terbaru tersebut, Pak? Bukan belum bisa mengikuti, Bu, ya. Ini karena kita bertahap, Bu. Bertahap kita LPD yang betul-betul prioritas kami yang mana. Berikutnya semua pasti akan kita harapkan semua ikut internet banking lewat LPD dan e-channel BPD gitu. Oke, jadi bertahap dilakukan. Bertahap, Bu, bertahap. Tadi juga disebutkan bahwa BPD meskipun sekarang sudah tidak secara hukum tidak memberikan pendampingan seperti itu ya, tapi masih tetap door to door. Pendampingan apa saja kalau boleh tahu, Pak? Pendampingan yang sering kita lakukan di semua LPD. Nah, kadang-kadang LPD ini kan setiap tahun dia mengadakan RAT, gitu kan. RAT, LPD juga mengadakan pertemuan khusus BKS dengan juga diiringi oleh Pak Kabag, juga sering dari Pemda. Kita bersatu untuk memberikan edukasi dan pendidikan LPD dengan sebaik-baiknya. Bersama Kabag Ekbang juga dan LPD, BPD, semua itu bersatu mencari solusi yang mana yang model-model sistem bank lah sedikit, Bu. Yang mana transaksinya seperti bank itu kita sampaikan kepada LPD. Sebagai contoh, mungkin terkait masalah situasi kredit seperti ini, kita carikan edukasi caranya relaksasi kredit. Apakah itu caranya di LPD itu dengan perpanjang jangka waktu kredit, penundaan pokok ataupun bunga dan lain sebagainya. Kita sering sharing kepada LPD begitu. Oke, sharing ya terkait permasalahan yang dihadapi. Oke, tadi Pak Nardi sempat menyebutkan bahwa ada 86 persoalan nih yang harus diselesaikan terkait LPD. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Nah, kami dari Bank BPD, mohon maaf ini bukan ranahnya untuk menjelaskan hal seperti itu. Mungkin perlu kita luruskan kembali lah, kita sama-sama juga di Bali, mana yang benar ayo kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, menurut Bapak sendiri apakah perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi para pengelola LPD-nya sendiri untuk saat ini, Pak? Oh, pelatihan ini sudah sering ya, sering dengan Bank BPD itu. Nih Pak Jiro juga sampaikan sering Bank BPD itu memberikan pelatihan ya, baik itu pelatihan kompetensi SDM, baik itu pelatihan cara menghitung uang, kadang-kadang juga masalah kredit. Sering juga melakukan pelatihan dan bersama dengan Kabag Ekbang. Sering kok, Bu. BPD tetap memberikan pendampingan terus gitu. Walaupun ini ada tahun 2012 kita tidak sebagai pembina, tapi karena kita merasa ada ikatan emosional ya dengan LPD, Bank BPD, tetap kita dampingi terus, Bu. Oke, gitu. Jadi pendampingan terus ya. Oke, terima kasih Pak Made. Nanti Tias lanjutkan. Untuk narasumber yang lain mungkin nanti ketika menjawab bisa didekatkan ya mikrofonnya ya. Mungkin karena pakai masker kan suaranya sedikit agak terhalang kayak seperti itu. Oke, karena Pak Ketua DPRD belum datang ya, karena beliau masih ada kegiatan. Kali ini Tias lanjutkan ke Kabag Ekbang nih ya, Pak Gede. Selamat pagi Pak Gede. Penapi Gatre, sehat Pak? Astungkare sehat. Sehat selalu ya. Oke, bagaimana nih kalau boleh tahu upaya pembinaan yang dilakukan terhadap LPD bermasalah yang ada di Buleleng? Terima kasih Bung Detias ya. Terima kasih para hadirin dan juga audiensi yang ada di rumah yang saya hormati. Om Swastiastu. Jadi disadari pengelolaan LPD di saat pandemi COVID-19 menjadi isu yang menarik ya untuk dibahas. Sehingga pas pada obrolan kali ini mengambil tema atau judul eksistensi LPD di saat pandemi COVID-19. Nah, persoalan utamanya seberapa besar kemampuan LPD dapat menangani masalahnya, sementara belum diketahui pasti kapan wabah COVID berakhir itu. Jadi pada pembahasan
hari ini akan saya sampaikan 2 paragraf ya. Yang pertama terkait dengan paragraf sejarah singkat LPD, karena di sana ada ketentuan daripada peraturan gubernur nomor 972 tahun 1984 itu. Jadi berawal dari salah satu cara dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan menciptakan dan memberikan pelayanan di bidang keuangan. Kenyataannya, fasilitas pelayanan perbankan hanya terkonsentrasi di perkotaan. Itu. Sedangkan di pedesaan kurang tersentuh dia. Atau kurang terakomodir. Nah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara desa dan kota. Untuk mengatasi masalah tersebut atas prakarsa Menteri Dalam Negeri waktu itu diselenggarakan suatu seminar kredit pedesaan tanggal 20 dan tanggal 21 Februari 1984 itu di Semarang, di mana salah satu hasilnya yaitu pembentukan lembaga dana kredit pedesaan untuk memfasilitasi masyarakat di pedesaan. Jadi hasil pertemuan itu ditindaklanjuti, khususnya di Bali sendiri hasil seminar ditindaklanjuti dengan keputusan gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Bali nomor 972 tahun 1984 tanggal 1 November 1984 tentang pendirian lembaga perkreditan desa di Provinsi Bali tingkat 1 Bali, yang mana pada tahap permulaan dipilih atau ditetapkan 8 desa adat yang tersebar di seluruh Bali sebagai pilot proyek, yaitu salah satunya untuk di Kabupaten Buleleng itu dipilih ditetapkan Desa Adat Julah. Jadi itu yang pertama. Nah, untuk selanjutnya dari perkembangan LPD di Kabupaten Buleleng mungkin dapat kami sampaikan, yang mana keberadaan LPD di tengah kondisi pandemi di saat mengalami dampak yang signifikan terhadap penurunan baik dari segi aset maupun laba. Namun kuatnya eksistensi LPD di masa pandemi tidak terlepas dari besarnya dukungan kerama desa. Jadi kerjasama yang baik antara seluruh elemen desa bersama pengurus dan pengelola LPD itu. Nah, sampai saat ini di Kabupaten Buleleng itu benar terdapat 169 LPD dengan jumlah tenaga kerja yang diserap itu sebanyak 817 orang. Dari 169 LPD, seperti data yang kami dapatkan, itu 84 LPD dikategorikan sehat dan 31 LPD dengan kategori cukup sehat, 19 LPD kategori kurang sehat itu. Nah, dalam menentukan kategori kesehatan LPD, kami di bagian perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Buleleng itu selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lembaga pemberdaya LPD Kabupaten Buleleng sebagai tim teknis. Adapun penentuan daripada kualifikasi kesehatan LPD itu didasarkan atas pemeriksaan atau audit daripada LPD itu. Nah, pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini di bagian perekonomian dan pembangunan Kabupaten Buleleng sangat memberikan perhatian terhadap perkembangan LPD. Salah satunya dengan memberikan pembinaan ya. Jadi pembinaan baik terhadap LPD dengan kategori sehat, cukup sehat, dengan membentuk tim teknis yang
yang beranggotakan terdiri dari Inspektorat Kabupaten Buleleng, Bapeda Kabupaten Buleleng, dan juga bagian hukum Setda Kabupaten Buleleng dan lembaga pemberdaya LPD Kabupaten Buleleng, dan juga Badan Kerjasama LPD, jadi BKS. Itu. Nah, dari tim yang kami bentuk sesuai dengan surat keputusan Bapak Bupati Buleleng, berharap nantinya LPD yang ada di Kabupaten Buleleng dapat melakukan suatu komunikasi yang intens tentang pengelolaan LPD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, yang mempedomani daripada ketentuan peraturan itu juga tadi juga sudah jelas disampaikan bahwa ada aturan ketentuan legislasi dan regulasi. Nah, kalau legislasinya itu dalam bentuk peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang lembaga perkeretan desa. Sedangkan regulasinya itu dibentuk dalam bentuk peraturan Gubernur Bali nomor 44 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang LPD. Dan juga yang perlu dipedomani dalam hal pengelolaan LPD karena ini menjadi miliknya desa adat, tidak bisa lepas juga mempedomani dari peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Itu. Nah, sehingga dari apa yang menjadi obrolan pada hari ini, kami juga berharap mudah-mudahan apa yang kita peroleh dalam obrolan hari ini dapat kita wujudkan demi perbaikan dan kebaikan daripada LPD yang ada di Kabupaten Buleleng guna meningkatkan kesejahteraan daripada kerama desa adat itu sendiri. Jadi itu, Bu. Oke. Nah, sepertinya di sini sudah turun hujan ya di sekitar Jalan Gempol 38. Ya, menambah suasana adem. Jadi mohon maaf jika mungkin suaranya agak sedikit berbalapan dengan suara hujan di sini. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak, sebelum kita break. Selama melakukan pengawasan dan pembinaan, mungkin apakah ada kasus LPD bermasalah yang dibawa ke ranah hukum? Ya, kalau kita bicara tentu sudah tidak hanya bicara dari sisi kata tetapi data dan fakta ya. Memang apa yang terjadi pada tahun ini terutama di masa pandemi ya, COVID-19, jadi banyak LPD itu sudah tentu mengalami masalah. Nah, masalah internal maupun yang berdampak pada eksternal itu. Jadi ada yang sampai masuk pada proses hukum itu. Tapi niki masih dalam bentuk penyelidikan sehingga nantinya apa yang terjadi itu bisa diperkuat atau diamini dari permasalahan yang ada di LPD itu oleh prajuru adat, panurikse dan juga pemucuk. Nah, sepanjang apa yang disangkakan untuk itu terlepas daripada niat ya menstrainya gitu. Jadi prajuru adat dan juga panurikse dan pemucuk LPD ini bisa melakukan klarifikasi untuk itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Gede Sasmita ya selaku Kabak Ekbang Pemkab Buleleng atas pemaparannya tadi. Kita bakal lanjutkan, nanti masih ada beberapa narasumber yang belum Tias ajak untuk ngobrol ya. Kita dengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.